Sebab pengalaman saya, bila Anda tidak tahu sejarah, maka Anda akan memuja-muja sesuatu yang Anda tidak ketahui dan juga akan menghina-hinakan sesuatu yang tidak ketahui. Tapi kalau Anda tahu sejarah, paling tidak Anda tahu mengapa ini ada. Ya. Kenapa ya umpamanya seseorang itu dibenci seperti ini? Setelah Anda lihat, nah itu pasti ada. Kak Doli kan orang politik ya, pasti ada the story behind. Jadi sejarah itu sejujurnya juga ada logika, naratif dan sebagainya. Maka aku jadi suka gitu. Nah, Kita Indonesia merah putih sama. Ini rumah kita bikin nyaman saja. Ini Indonesia tumpah darah kita. Merah putih sama bikin senang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Warga Indonesia, kita jumpa lagi di Ahmad Doli Kurnia Channel, ADK Podcast and YouTube Channel. Seperti biasa kita akan bincang-bincang tentang wajah keindonesiaan kita yang tujuannya adalah untuk bagaimana kita tetap bangga terhadap Indonesia dan kita punya tanggung jawab untuk merawat keindonesiaan kita. Nah, alhamdulillah hari ini edisi yang spesial karena baru pertama kita keluar dari studio kita dan dengan terhormat kita bisa diterima oleh satu tokoh, sebenarnya dua tokoh jadi satu karena selama ini kita mengenal ada sebuah legenda politisi, ya, legenda politisi Pak Akbar Tanjung. Tapi kita harus tahu sebetulnya Pak Akbar Tanjung ini selama ini didampingi oleh seorang perempuan yang juga tidak kalah ketokohannya, tapi dari sisi yang berbeda. Nah, alhamdulillah hari ini kita sampai di kediaman beliau, di kediamannya Pak Akbar Tanjung dan Ibu Christina Akbar Tanjung. Salam sejahtera, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya biasanya panggilnya tante, tapi kita panggil ibu lah. Ibu apa aja, Nina, kakak juga boleh. Kakak, Kak Nina. Jadi Kak Nina, kita podcast ini atau YouTube channel ini kita bicara tentang soal keindonesiaan. Kita ingin menggugah anak-anak muda yang sekarang sudah mulai lupa sebetulnya tentang apa itu Indonesia. Mereka nggak peduli dan segala macam. Nah, mudah-mudahan dengan channel ini kita mulai mengajak teman-teman. Nah, warga Indonesia, Kak Nina ini selama ini sangat aktif di sebuah yayasan namanya Yayasan Warna-Warni yang banyak sekali membicarakan atau memperkenalkan tentang situs-situs budaya Indonesia. Saya kira khasanah atau kekayaan budaya kita ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan untuk kita mengenal Indonesia. Itulah kenapa sebabnya kita ingin bincang-bincang dengan Kak Nina seputar itu. Nah, Kak Nina bisa dijelaskan nggak ya ide pertama kali tentang dibentuknya Yayasan Warna-Warni, kenapa dan kapan itu, ya. Gimana Kak? Terima kasih Kak Doli atau Bang Doli ya. Saya memulai ini tahun 1998 ketika pas politik reformasi ya. Saya kebetulan pas selesai menempuh kuliah S2 studi Amerika, yang saya melihat kebinekaan di sana itu mirip juga dengan di Indonesia karena logonya kalau di sana tuh E Pluribus Unum, artinya kebinekaan dan kesatuan. Nah, ini persis banget, Bhinneka Tunggal Ika, E Pluribus Unum, plural tapi satu. Nah, jadi semenjak saya kuliah itu, bagi saya keindonesiaan kita yang warna-warni adalah rahmatan lil alamin, ya. Sudah kehendak Allah bahwa kita berbangsa itu punya kebinekaan yang kaya sekali. Nah, oleh karena itu, karena waktu itu ada peristiwa saudara kita yang golongan minoritas selalu menjadi kambing hitam. Bagi saya untuk abad
sudah ke 2000 atau abad milenial sebetulnya ya, itu seharusnya kita harus lebih cerdas lagi dalam berbangsa ini, tidak selalu mengkambing hitamkan minoritas, selalu tidak membenturkan masalah-masalah yang kebinekaan kita gitu. Dan ini sampai sekarang masih terus terasa. Oleh karena itu, maka saya mendirikan bahwa kita warna-warni Indonesia. Dan disitulah saya. Makanya ada istilah warna-warni. Ya, itu karena di situ. Dan tidak ingin lagi generasi kita itu selalu disuguhi dengan konflik-konflik yang ada di dalam justru kekuatan bangsa Indonesia itu. Jadi kebinekaan itu sebetulnya yang mau ditonjolkan dari Yayasan ini ya. Yayasan Warna-Warni. Ya. Dan yang menariknya itu ternyata rupanya ketika belajar tentang Amerika malah muncul ke Indonesia kita gitu. Justru. Karena ya. Jadi saya melihat sejarah di Amerika ada undang-undang program studi warisan etnik yang dikeluarkan oleh kebijaksanaannya Presiden Nixon waktu itu pada tahun 1974, yang mana orang itu supaya berwawasan toleran itu justru you have to understand about sesuatu yang berbeda dari diri Anda. Nah, di Amerika itu seseorang SMP yang diwajibkan program studi warisan etnik itu mempelajari di luar dirinya. Umpamanya kalau saya orang Jawa, itu ada pilihan, you boleh etnis di kita, umpamanya boleh Dayak, boleh Madura, boleh Batak Karo, Batak Mandailing, kemudian Papua dan sebagainya, sehingga dan mungkin keagamaan dan sebagainya. Jadi wawasan itu sudah dibentuk secara rasional dan alami ya ketika anak SMP. Jadi oleh karena itu dan saya merasa kok malah saya benar kata Pak Bang Doli tadi ya, bahwasanya untuk melihat diri kita seringkali kita harus melihat di orang lain. Oh, di situ dia ada terrefleks pada itu siapa saya. Ketika saya belajar studi Amerika, saya mengerti tahun 1600 dia apa, 700 apa, karya sastra apa. Kemudian saya melihat diri saya apa. Ketika saya lihat diri saya apa, oh iya, tahun abad 16 Indonesia itu apa. Nah, di situ saya wow, kita ini luar biasa, kita punya budaya yang sebetulnya bahkan orang Belanda ini di dalam katakanlah menjajah kita itu justru melindungi budaya-budaya yang begitu adiluhung. Budaya Hindu, Buddha itu candi-candi masih dipelihara, kejawaan, adat dan sebagainya tuh justru utuh karena betapa luar biasanya sebenarnya bangsa Indonesia ini. Jadi di situ saya merasa salah satu Pak Doli yang memantik saya, kemudian saya senang sejarah dari arsitektur. Ya, jadi di situ saya merasa kagum. Jadi filosofi kebinekaan atau tentang masa lalu itu saya temukan ketika saya melihat rumah tua yang mau dijual, yang kemudian diobrak-abrik, diprotolin satu-satu untuk disampaikan ke pedagang antik. Di situ saya langsung merinding, seindah ini arsitektur lokal orang Jawa gitu ya, sebagus ini kenapa mesti dirobohkan, padahal ini sesuatu the local genius sebetulnya ya, kearifan lokal yang kita harus belajar sebagaimana orang Melayu punya rumah-rumah khusus gitu ya, istana Melayu dan sebagainya. Jadi itulah yang menggugah saya kembali setelah saya S2 itu. Nah, jadi catatan pertama warga Indonesia, jadi ternyata Amerika dan saya yakin juga Cina, negara yang lain, mereka tuh besar karena mereka menghargai situs dan sejarah mereka kan kira-kira gitu. Dan ini yang mau dibuat dan dikembangkan oleh Yayasan Warna-Warni. Betul sekali. Nah, tentu kalau kita bicara tentang ini ya Kak Nina, bicara tentang situs, pasti harus belajar sejarah dong. Iya. Apa sejarah menurut? Nah, gini, saya waktu SMP, waktu sekolah SMA, mahasiswa S1 nggak suka sejarah, karena sejarah itu kain hafalan. Iya. Tapi sekarang setelah saya mengerti sejarah, karena saya melihat S2 ini ya, melihat dulu itu apa gitu ya, ternyata dulu itu sesuatu harta besar buat karakter kebangsaan kita. Jadi saya menganggap sejarah itu begitu penting. Karena sejarah itu bukan hafalan. Kalau sejarah hafalan itu berarti yang salah yang mengajarkan, ya. Oleh karena itu saya mempunyai satu keinginan yang mestinya pelajaran sejarah itu adalah pelajaran yang discussion.
Jadi ada satu buku atau satu situs atau apa nih tahun berapa waktu itu ada apa. Sebab sejarah itu mengajarkan begini, aku siapa, aku mau kemana, dengan cara apa. Bagaimana bahasa Indonesia, apa itu bahasa Indonesia, Anda itu siapa, Anda siapa, saya Indonesia. Indonesia itu apa? Nah Indonesia itu kaya. Kaya itu kaya apa? Dan sekarang kekayaan itu adalah terbentuk sebelum masa kemerdekaan hingga sesudah kemerdekaan. Ya. Sekarang tinggal kita, apakah otak kita ini dijejali dendam sejarah yang harus, oh ini penjajah, berarti semua tidak boleh dipakai. Atau Anda justru akan memanfaatkan warisan tempo dulu, infrastruktur, infrastruktur dam, bendungan, infrastruktur kereta api, berapa ribu kilometer kereta api jaringan kita juga hilang. Padahal dulu sampai desa pun, desanya Kartini itu namanya Mayong, itu ada stasiun kereta api. Dan pada tahun awal 1900 jaringan kereta api kita juga termaju di Asia Tenggara. Jadi apa yang sudah kita punyai, kalau kita mengerti filosofi sejarah, aku ini apa, saya punya apa, dan mau dikembangkan apa, itu maka semua yang kita punyai akan kita lindungi, yang kita sayangi. Salah satu hal juga, saya mempelajari sejarah Sumatera dari Barus. Pak Doli kemudian dari Sumatera ya. Barus itu terkenal semenjak Fir'aun ketika perlu mumi. Di mana itu bagaimana Raja Fir'aun itu harus diawetkan dengan wangi-wangian, ternyata dalam jejak rempah itu sampai di Barus. Karena tanaman pohon itu mengeluarkan getah yang amat wangi dengan cara penebangan yang khusus, yaitu sekian tahun usia baru bisa ditebang. Yang disebut kapur barus itu ya? Ya, getahnya. Oleh karena itu saya juga mikir, kalau kita punya pohon, jangan pohon kita juga diseragamkan menjadi saat ini apa yang jadi komoditas, gitu ya. Kita harus punya pemetaan kekayaan kita. Wilayah Sumatera harus ada pohon yang menghasilkan kemenyan, harus menghasilkan barus, segala rempah ada di situ. Sumatera itu kaya sekali. Nah, kalau Jawa perkebunan ada, ya kalaupun ada itu jejamuan dan sebagainya. Jadi sejarah itu mengajarkan bukan hafalan peristiwa politik, merdeka atau mati, dan ini dulu penjajahan, kemudian siapa yang menang, yang merebut, itu sangat sempit sekali, Bang Doli. Jadi sejarah itu sebetulnya kita punya kekayaan apa, mau dikembangkan atau dihancurkan, it's depend on you. It's depend on generasi muda, it's depend on kamu mau tidak mengerti data sejarah atau sebagainya. Sebab pengalaman saya, bila Anda tidak tahu sejarah, maka Anda akan memuja-muja sesuatu yang Anda tidak ketahui dan juga akan menghina-hinakan sesuatu yang tidak ketahui. Tapi kalau Anda tahu sejarah, paling tidak Anda tahu mengapa ini ada. Ya. Kenapa ya umpamanya seseorang itu dibenci seperti ini. Setelah Anda lihat, nah itu pasti ada. Kak Doli kan orang politik ya, pasti ada the story behind. Jadi sejarah itu sejujurnya juga ada logika, naratif dan sebagainya. Maka aku jadi suka gitu. Nah, kaitannya dengan artinya berarti kalau gitu sejarah ini penting dong untuk membangkitkan nasionalisme kita. Building. Ya. Gitu. Ya. Without pengetahuan saudara, tanpa pengetahuan sejarah, nasionalisme Anda itu mungkin akan seolah-olah menjadi nasionalisme sempit atau nasionalisme yang yang apa kata orang gitu loh. Jadi tidak mendasar kita mengerti. Kadang-kadang kita pokoknya nasionalisme itu cinta bangsa ini, cinta yang orang asing nggak boleh, harus ini. Nah ini sempit. Karena nasionalisme itu bagaimana kekuatan kita menerima juga asupan asing, tapi kita menjadi besar. Dan ini dikembangkan oleh Kartini sejak saat itu, sastrawan Sultan Takdir Ali Shahbana mungkin dalam layar terkembang, karena waktu itu melihat ini Indonesia apa? Nah, ada yang bilang, Indonesia tuh harus tanpa asing. Tapi Profesor Takdir Ali Shahbana dan juga mungkin Kartini, tidak. Justru kita harus mengerti nilai-nilai Eropa yang maju, budaya Barat yang mengajarkan rasionalitas, itu harus kita adopsi supaya bisa melihat kelemahan-kelemahan kita. Let's say kita yang mungkin selama ini yang lebih percaya mitos atau legenda dan sebagainya. Kalau tanpa bukti-bukti rasional dalam pengetahuan Barat, itu menjadi kita itu sempit menurut saya. Jadi sebuah bangsa
yang besar, bangsa yang nasionalis itu adalah bangsa yang mengerti kekuatannya, dan dalam kekuatannya kita sadar mengambil ilmu manfaat dari luar dan dikembangkan dengan diri kita. Let's say jamu, Pak Doli. Jamu itu sebetulnya akarnya lama, bukan Jawa, mungkin peradaban Cina. Tapi karena Cina, kita juga sudah ada berabad-abad lalu di dalam keindonesiaan kita. Kalau di dalam data sejarah itu sejak abad keempat, Kusin sudah datang ke sini, dan mungkin karena kita daratan Asia ya, jamu atau adat-adatnya, dan juga saya melihat dari sastra Jawa itu banyak cerita Cina tapi tulisannya huruf Jawa, ya tentang panglima perang dan sebagainya. Artinya soal jamu tadi itu mungkin kita juga nyerap dari di sana, dan dengan jamu yang sekarang kita tahu kebetulan sekarang COVID ini ya Pak ya, barangkali itu kan juga sesuatu yang sebetulnya kita juga punya sesuatu yang besar yang bisa juga bisa menjawab kayak keadaan hari ini. Sekarang hari ini, aku satu hari di Cina itu sempat bilang serapanya masa lalu itu adalah bagian dari masa depan. Jadi saya pikir-pikir apa ya? Oh ya, karena 1000 tahun yang lalu rupanya sudah tercatat dalam buku kita, dan ternyata sekarang ada gitu. Nah, oleh orang sejarawan dibilang sometimes kita terkagum-kagum oleh penemuan sekarang, tapi sebetulnya penemuan sekarang itu kalau kita lihat sudah ada yang dulu. Nah, itulah sebuah sejarah yang harus dimengerti. Ini menurut saya untuk nation character building itu nomor satu adalah sejarah, karena sejarah itu kekayaan kita gitu Pak Doli. Dan bisa ya Kak Nina ya, artinya dari yang tadinya nggak suka sejarah, terus kemudian kan akhirnya belajar otodidak nih tentang sejarah, betul. Dengan pengalaman-pengalaman itu. Nah, apa yang misalnya melalui apa tuh Kak Nina? Baca buku, kemudian atau ada program khusus yang dibuat oleh Warna-Warni? Kalau yang dibuat Warna-Warni, jadi gini, setelah saya melihat bahwa local genius atau kearifan lokal itu ternyata beragam sekali, saya itu dari arsitektur ya. Karena arsitektur ini katakanlah coba arsitektur Batak, arsitektur Toraja, itu untuk orang bule, orang barat pasti akan how the arsitektur does seperti ini ya, diikat semua tanpa paku dan sampingnya. Jadi ini yang menjadi aku melihat luar biasa kekuatan, sehingga itu saya tularkan kepada program Yayasan Warna-Warni, dan program supaya nggak membosankan ada untuk generasi muda dan ibu-ibu, justru yang saya ajak selebritis. Ibu-ibu selebritis itu karena melihat kemewahan dunia barat, beliau bepergian ke luar negeri dengan segala macam, that is fine, tapi saya ada lain yang untuk memperkaya kamu, yaitu yang di dalam. Dan ketika saya ajak itu, alhamdulillah ya, saya selalu kekurangan kuota, karena saya batasi sekian, yang meminta banyak sekali. Jadi kemasan sejarah ini dibuat dalam suatu edukasi wisata bagi ibu-ibu, yang saya harapkan ibu-ibu bisa menularkan kepada anaknya atau cucunya, karena ibu-ibu selebritas adalah trendsetter ya. So the lifestyle kayak ini mungkin Kang Bang Doli dengan para artis yang ada di podcast ini, yuk kita ajak mereka dan para artis bisa kemana? Ke Jepara, ke Kediri, ke Blitar, ke Sumatera Utara, yang banyak sekali, bukan alamnya saja tapi sejarah, kesultanan, Sultan Delhi, dan supaya Anda tahu pelelangan tembakau di dunia seluruh dunia maksud saya, selalu yang paling menang di mana? Delhi. Tobacco Van Delhi itu saya hafalkan sejak SD. Pelelangan tembakau di Jerman, di kota Bremen, dan itu selalu di situ. Jadi kita tuh alamnya menjadi rebutan karena kaya sekali Pak Doli. Apapun yang ditanamkan kita adalah kemakmuran kita. Jadi program-program itu tadi saya ajak ibu-ibu ke Jember, karena di situ rupanya penelitian coklat. Bayangkan tuh Bang Doli, di Eropa itu nggak ada pohon coklat, tapi industri coklat di sana, cemana itu? Kan itulah. So saya satu hari di Amerika, saya ke museum waktu itu di Washington, di New York, sebelah daerah agak pinggiran. Saya melihat jenis padi-padian tuh ada 1000,
Lah, saya terheran-heran pada negeri kita negeri agraris. yang padinya itu juga banyak. Yeah. Saya ada beras hitam, beras apa. Ini dapat dari mana itu ya? Saya jadi itu bisa nah, itulah orang-orang barat ketika mungkin di sini ya datang ke Indonesia, itu segala sesuatu yang sejarah peradaban manusia itu diambil dan dilindungi di sana dan disimpan gitu ya. Jadi seperti sekarang kebetulan kemarin ada di medsos itu tentang satu simbol senjata Majapahit. Ya ampun, itu tersimpan di Museum Art and di New York, itu apa namanya, Modern Art atau apa. Pokoknya di museum di New York sana. Seringkali kita kan begini, ini negara kita yang punya kok dibawa ke sana. Ada mati saya, negara kita nanti ditaruh sini, yang rusak, yang hilang atau mungkin tidak suka. Jadi itulah tadi ngomongnya terlalu jauh. Jadi program-program itu saya ajak ke situ, waktu itu ke Jember, kemudian juga saya ajak ke Tegal karena jejak teh, dan saya juga jalan-jalan ke Semarang, semua pakai kereta api karena saya juga suka arsitektur oleh kereta api dan juga gula. Nah, tunggu dulu Tante. Nah, saya nanti mau nanya itu. Jadi warga Indonesia di sesi pertama ini, coba kita bisa bayangkan dengan sebuah yayasan dan Bu Nina ini, kita bisa mengetahui dunia melalui Indonesia. Tadi sebutin kapur barus, ternyata dipakai waktu zamannya Fir'aun. Kemudian tadi bicara tentang soal tembakau. Ternyata yang terkenal itu di Sumatera. Di Delhi. Dan dimulai dari arsitek, tadi bicara tentang arsitek Jawa, ada teh. Nah, nanti kita gula, nanti ada satu fenomena setelah sesi ini kita sambung lagi.